Oke, ada yang mau bantu baca? Saya kok belum woro-woro di grup ya? Oke, kalau nggak ada, saya yang baca loh. Oke, sebentar, sebentar, 1 menit ya. Saya woro-woro di grup buat teman-teman buat segera join. Kalau nggak ini mungkin kelupaan. Ingat ya, masih Jumat ini. Oke, saya forward dulu. Bab berapa ya? Bab 3. Oke, bab 3. Oke, kita mulai ya. Bentar, Sar. Oke. Sudah, semua siap. Mm-mm. Oke, iya. Ya. Oke, bab 3. Di mana Anda tinggal? Loh, share screen-nya belum keluar ya kok? Eh, eh, kok belum keluar-keluar? Belum muncul. Yang lain udah kelihatan belum? Nah, ya sip. Di mana Anda tinggal? Jadi, Anda sudah bekerja keras selama bertahun-tahun meniti tangga. Anda mungkin masih di dasar tangga atau malah sudah hampir mencapai puncak, di mana posisi Anda di tangga tidaklah penting. Yang penting adalah pertanyaan yang mungkin Anda lupa renungkan dan ajukan sebelum menghabiskan waktu serta tenaga untuk menaiki tangga. Di mana tangga disandarkan? Seperti kata Stephen R. Covey, tidaklah penting secepat atau setinggi apa Anda meniti jika tangga itu disandarkan di tembok yang salah. Tujuan bab ini adalah supaya Anda berhenti meniti sejenak dan melihat di mana tangga Anda disandarkan. Dan jika Anda tidak puas dengan posisi tangga sekarang, memindahkannya ke tempat yang lain. Bagaimana Anda mencari uang? Orang umumnya menganggap status keuangan seseorang ditentukan oleh berapa banyak uang yang dia peroleh, berapa jumlah kekayaannya, atau kombinasi keduanya. Jelas, anggapan ini punya sejumlah kelemahan. Majalah Forbes mendefinisikan kaya sebagai orang yang penghasilan per tahun di atas 1 juta dolar, sekitar 83.333 per bulan atau mendekati 20.000 US per minggu, dan miskin sebagai mereka yang berpenghasilan kurang dari 25.000 dolar per tahun. Akan tetapi, yang lebih penting daripada kuantitas adalah kualitas uang yang Anda peroleh. Dengan kata lain, bukan hanya berapa banyak, tapi bagaimana Anda memperolehnya, dari mana asalnya. Pada dasarnya ada 4 sumber utama arus kas. Semuanya berbeda satu sama lain, dan masing-masing menentukan serta menghasilkan gaya hidup yang sangat berlainan. Berapapun jumlah uang yang Anda peroleh. Setelah menerbitkan Rich Dad Poor Dad, saya menuliskan sebuah buku untuk menjelaskan keempat ranah penghasilan yang berbeda. Banyak orang mengatakan buku saya Cash Flow Quadrant adalah tulisan paling penting yang pernah saya buat, karena langsung membahas isu krusial yang siap melakukan perubahan sejati dalam kehidupan. Kuadran arus kas menyajikan metode berbeda untuk memperoleh penghasilan tunai. Contoh, karyawan, employee, memperoleh uang dengan memegang jabatan dan bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Pekerja mandiri, self-employee, adalah orang yang memperoleh uang dari bekerja untuk diri sendiri, baik sebagai operator tunggal maupun lewat usaha kecil mereka sendiri. Pemilik usaha, business owner, memiliki usaha besar, umumnya dengan 500 karyawan atau lebih, yang menghasilkan uang. Investor memperoleh uang dari aneka investasi, dengan kata lain, uang yang menghasilkan lebih banyak uang. Employee, karyawan. Self-employee, pekerja mandiri atau small business owner, pemilik usaha kecil. Business owner, pemilik usaha. Investor. Di kuadran mana Anda berada? Dengan kata lain, dari kuadran mana Anda menerima sebagian besar penghasilan yang menghidupi Anda? Kuadran E,
Sebagian besar dari kita belajar menjalani hidup, mencintai, dan meninggalkan kehidupan seluruhnya di dalam kuadran E. Sistem pendidikan dan budaya mengajari kita sejak bayi sampai maut menjelang cara hidup di dunia kuadran E. Filosofi yang berlaku untuk dunia ini adalah apa yang ayah miskin, ayah kandung saya ajarkan kepada saya, dan apa yang mungkin juga Anda pelajari saat tumbuh dewasa. Bersekolah, raih nilai yang bagus, cari pekerjaan dengan banyak tunjangan di perusahaan besar. Kuadran S, didorong keinginan untuk memperoleh kebebasan lebih besar dan menentukan nasib sendiri. Banyak orang bermigrasi dari kuadran E ke kuadran S. Saat inilah orang pergi menggali sendiri dan mengejar impian mereka. Kuadran S terdiri dari serangkaian besar sumber pendapatan, mulai dari pramusiwi remaja paruh waktu atau drafter pemula sampai pengacara, konsultan, atau pembicara seminar bertarif mahal. Akan tetapi, entah pendapatan Anda $8 per jam atau 80.000 per tahun, kuadran S biasanya adalah perangkap. Boleh saja Anda berpikir telah memecat atasan, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Anda hanya berganti atasan. Anda masih seorang karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Anda tidak menyalahkan atasan atas masalah Anda, atasan itu adalah Anda. Kuadran S bisa menjadi tempat yang kejam dan sulit ditinggali. Semua orang mengejek Anda. Anda menghabiskan sehari penuh dalam seminggu hanya untuk mengisi faktur pajak. Karyawan mengejek Anda, konsumen mengejek Anda, keluarga mengejek Anda karena Anda tidak pernah beristirahat. Bagaimana bisa begitu? Kalau terus-terusan begitu, Anda kehilangan pijakan. Anda tidak punya waktu luang karena jika Anda lebih berleha-leha, usaha Anda tidak mendatangkan pemasukan. Dengan cara yang sangat nyata, S adalah singkatan untuk slavery, perbudakan. Anda bukan pemilik usaha, usaha itulah yang memiliki Anda. Kuadran B. Kuadran B adalah tempat yang orang-orang tuju untuk menciptakan bisnis besar. Perbedaan antara bisnis S dan bisnis B adalah Anda bekerja untuk bisnis S Anda, tetapi bisnis B Anda bekerja untuk Anda. Saya punya banyak bisnis B, termasuk bisnis manufaktur, properti, perusahaan tambang, dan lain sebagainya. Mereka yang hidup dan bekerja di kuadran B kebal resesi karena mengontrol sumber pendapatan mereka. Kuadran I, ini bukan ilmu roket. Ayah kaya saya mengajari saya hidup di kuadran I dengan bermain monopoli, dan kita semua tahu mekanismenya. 4 rumah hijau, 1 hotel merah, 4 rumah hijau, 1 hotel merah. Berpindah pekerjaan tidak sama dengan berpindah kuadran. Sekarang, biar saya jelaskan mengapa memahami berbagai kuadran ini begitu penting. Seberapa sering Anda mendengar orang mengeluhkan pekerjaan lalu memutuskan pindah hanya untuk mengeluhkan hal yang sama beberapa tahun kemudian? Saya bekerja lebih keras dan lebih keras lagi, tapi tidak mendapatkan kemajuan. Setiap kali naik gaji, kenaikan itu dimakan oleh pajak dan pengeluaran yang makin besar. Saya ingin isi titik-titik, tapi tidak ingin kembali ke sekolah dan mempelajari profesi yang benar-benar baru pada umur setua ini. Pekerjaan saya menyebalkan, atasan saya menyebalkan, hidup ini menyebalkan, dan lain-lain. Keluhan di atas adalah, dan lusinan keluhan lainnya sejenis mengungkapkan orang-orangnya terjebak, tidak hanya terjebak dalam pekerjaan tertentu, tapi terjebak sepenuhnya di salah satu kuadran. Masalahnya, seringkali setelah berikhtiar melakukan perubahan dalam kehidupan, yang mereka lakukan hanyalah berpindah kerja. Yang mereka perlukan adalah berpindah kuadran. Melepaskan diri dari struktur kerja yang umum dan menciptakan sendiri arus penghasilan Anda, menempatkan Anda di posisi terbaik untuk melewati badai perekonomian. Semata karena Anda tak lagi mengandalkan atasan ataupun perekonomian untuk menentukan penghasilan tahunan Anda. Sekarang, Anda yang menentukan. Sisi kiri, kuadran E dan S adalah tempat yang didiami oleh sebagian besar orang. Itulah tempat yang menjadi tujuan kita dibesarkan dan dilatih. Dapatkan nilai bagus supaya kalau kamu bisa mendapat pekerjaan bagus. Begitu kan kita diberitahu. Namun, nilai Anda tidak berpengaruh di kuadran B. Bankir Anda tidak melihat nilai rapot Anda, dia ingin melihat laporan keuangan Anda. Melepaskan diri dari struktur kerja yang umum dan menciptakan sendiri arus penghasilan Anda, menempatkan Anda di posisi terbaik untuk melewati badai perekonomian.
semata karena Anda tak lagi mengandalkan atasan atau perekonomian untuk menentukan penghasilan tahunan Anda. Sekarang Anda yang menentukan. Setidaknya 80% populasi tinggal di sisi kiri gambar, kuadran E terutama, adalah tempat menurut apa yang diajarkan kepada kita akan menemukan keamanan dan jaminan. Di lain pihak, sisi kanan, kuadran B dan E adalah tempat kebebasan bersemayam. Kalau ingin hidup di sisi itu, Anda bisa menjadikannya nyata. Namun, kalau Anda menginginkan keamanan relatif di sisi kiri, mungkin hal yang harus saya bagi di sini bukan untuk Anda. Itu keputusan yang hanya bisa diambil oleh Anda. Di kuadran mana Anda hidup, di kuadran mana Anda ingin hidup. Oke, menarik nih ya, Waduh Kupas ya. Ada yang mau sharing mungkin? Ada yang mungkin yang mau sharing dulu? Tadi coretan saya udah banyak ya ternyata ya. Iya. Oke, ada yang mau sharing? Nggak ada? Atau bingung? Atau tertohok? Siapa yang tertohok hari ini gitu ya? Ternyata saya salah kuadran gitu ya. Ada? Nggak ada juga. Terus diulangin bacaannya? Nggak kan ya? Oke, mungkin Pak Ronald bisa ngupas dulu Pak Ronald. Oke, masih mute? Ya, Bisa. Nah, ini kan yang saya mungkin sering cerita ya tentang kuadran. Eh, jadi di sisi kiri, sisi kanan, tadi kan yang mungkin yang menarik bagi saya adalah di mana Anda meletakkan tangga, karena sejauh mana kita bisa mendaki. Kayak contoh kalau dulu waktu saya kerja, kalau awal masuk kerja memang mungkin belum paham gitu ya. Tapi setelah menjalani pekerjaan tersebut jalan setahun, 2 tahun, itu kan mulai ngerti kan bahwa oh ternyata eh, jenjang karir yang bisa saya daki itu maksimal sampai di level ini gitu ya. Apalagi kalau di korporat itu untuk bisa naik ke posisi yang lebih di atas, itu kan harus nunggu posisi itu kosong. Ada posisi kosong baru boleh naik gitu kan. Jadi ya menunggu pertama kemungkinan kalau atasannya udah pensiun atau meninggal, ya kan? Dengan catatan itu nggak diisi orang dari luar gitu ya. Karena bisa aja udah nungguin bertahun-tahun gitu kan, berharap suatu hari bisa masuk ke posisi itu, ternyata malah dimasuki sama orang luar gitu kan. Terus kemudian untuk income. Nah, income itu kalau di korporat itu kan juga sudah bisa kebaca kan, karena bisa cari informasi gitu kan. Kalau posisinya manajer itu gajinya kira-kira di range berapa sampai berapa sih? Kalau di posisi direktur itu gajinya di range berapa sampai berapa sih gitu ya. Nah, tentu saja ini berbeda-beda di masing-masing perusahaan, tergantung besarnya perusahaan gitu ya. Nah, eh, bagaimana dengan divisi ZDI? Nah, divisi ZDI ini ada di kuadran B. Sebagaimana kalau kita, mungkin Anda yang belum pernah ikut Commission One Plan, Anda harus ikut eh, training yang Commission One Plan. Karena di situ dibuka semua tuh. Dibuka semua untuk potensi potensi bisnis yang bisa dicapai di HDI. Contoh aja ya, kalau kita di posisi diamond, yang mengembangkan sempurna di 5 jalur, ya, jadi 5 masing-masing punya 5 dan seterusnya. Dari perhitungan itu kan bisa sampai 25 M gitu kan ya sebulan. Kemudian eh, dan itu bisa dirubah-rubah sendiri ya. Itu kan tadi contoh aja, contohnya 5 jalur. Kenyataannya boleh nggak lebih? Boleh gitu ya. Kalau kurang ya jangan, karena kalau diamond itu kan butuh minimal 5 jalur manajer kan, gitu.
Bagaimana kalau Star Diamond, Grand Diamond, Executive Crown itu kan butuh 8 jalur gitu ya. Nah, jadi ya kita bisa simulasi sendiri. Kemarin ketika saya menghitung untuk Grand Diamond, ya Grand Diamond yang di 8 jalur, itu potensi income-nya sampai 1,3 triliun sebulan. Waduh, luar biasa ya. Nah, jadi yang saya lihat adalah ini kan potensi ya, bukan bukan full gaji seperti di karyawannya. Artinya seperti tambang itu yang bisa digali gitu loh. Nah, tinggal seberapa banyak yang mau diambil gitu kan. Maka kalau kita biasanya cerita gitu kan, kita kalau misalnya mengalami kegagalan 99%, cuman ambil 1% keberhasilan aja, diamond yang 5 jalur tadi kan masih 250 juta sebulan gitu ya. Kemudian yang eh, Grand Diamond tadi ya berarti masih berapa tuh? 1 triliun, 1%-nya berapa? 10 M ya, 10 M sebulan loh. Wow, luar biasa ya. Nah, itu adalah potensinya. Nah, sisanya adalah tergantung kalau di HDI itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai seberapa mau diambil, gitu. Maka harus dimulai dari kitanya dulu. Kitanya mau kepengen bisa dapat sebesar itu belum, gitu ya. Nah, kalau yang belum ya berarti harus dimulai dari buat impian yang besar, gitu. Saya ingat ya, Dokter Roy itu pernah tanya, Ron kamu di HDI kepengen dapat income berapa? Saya ditembak gitu waktu itu, saya belum berani waktu itu saya belum berani bermimpi besar ya. Awal saya menjawab, mungkin 10 deh gitu ya. Hah, cuman 10? Oh, kekecilan ya. Eh, kalau 50. Masa cuma 50? Oh, masih kecil ya. 100 deh. Saya pikir dengan jawaban 100 itu bisa memuaskan dia gitu ya. Loh, kamu tuh menilai dirimu cuma bisa sampai 100. Oh, iya, iya, iya. 500. Maksudnya cuma 500 sih? Kamu nggak kepengen lebih besar lagi? Hmm, ya udah 1 M. Nah, baru dia mulai nggak tanya lagi gitu ya. Jadi, Dokter Roy pun pada waktu itu juga melatih saya untuk punya impian yang besar, minimal 1 M per bulan. Nah, itu yang kita juga perlu lakukan di bisnis HDI ini. Kalau yang impiannya masih kecil seperti saya tadi, nah berarti harus di-upgrade gitu ya, harus dinaikkan gitu ya. Jangan yang kecil-kecil. Karena bisnis ini di bisnis HDI itu bisa memberikan hal yang besar gitu ya. Terus kalau pertanyaannya, lah kan untuk kalau kita lihat perhitungannya ya di yang tadi Diamond 25 M, itu kan butuh sekitar 450.000 orang. Nah, maka yang paling sederhana hari ini, kita lihat penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ada berapa? Penduduk Indonesia menurut data statistik BPS ya hari ini kurang lebih di 280-an juta. 280 juta penduduk. Dan 60%-nya itu usia produktif loh. Ya toh, karena kita ini kan mengalami bonus demografi. Jadi banyak yang usia produktif yang muda-muda di Indonesia ini. Jadi itu sebagai peluang yang besar sebetulnya. Dan ini kondisi resesi seperti ini kan kesempatan sebetulnya. Yaitu yang kemarin kita baca ya di kondisi yang sulit ini justru kesempatan karena yang mau cari kerja juga nggak gampang ya kan. Beberapa waktu yang lalu ya sempat sempat di media massa ya heboh gitu ya gara-gara ada warung seblak buka lowongan kerja yang daftar banyak banget gitu. Nah, ini kan kesempatan gitu ya. Belum lagi kalau mungkin Anda yang di sekitar Jawa Barat ya, Anda mendengar bahwa di Bandung hari ini juga banyak pabrik yang tutup gitu ya. Berarti banyak PHK. Bahkan di Jakarta hari ini tiba-tiba kemarin ada 170 kalau saya nggak salah ingat angkanya ya. Ada 170 guru honorer yang tiba-tiba diberhentikan. Nah, ini termasuk adalah peluang-peluang gitu ya.
Yang saya yakin di antara mereka ini pasti juga ada orang-orang yang serius nih, kepengen bisa betul-betul merubah kehidupan ekonominya, gitu ya. Yang udah bosen untuk punya hidup kok pas-pasan terus gitu ya. Pas-pasannya kalau yang enak gitu ya, pas beli pengen rumah bisa, pas pengen punya rumah ada uangnya, pas pengen punya mobil ada uangnya, pas pengen jalan-jalan luar negeri juga ada uangnya, kalau aku itu enak gitu ya. Pas-pasan yang dimaksud di sini kan eh, begitu gajian gitu ya, langsung kepotong buat bayar tagihan, habis. Ya, kalau yang dulu sering disebut 9P ya, kalau masih ingat. Masih ada ingatnya ya, 9P. Nggak tahu. Udah Per- nggak ingat 9P, ceritanya dulu pula gitu ya. ya, Kayaknya pergi nggak pagi, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pingsan gitu ya. wes ya, oke. Iya. Ya, Oke, mungkin itu. ada yang mau sharing lagi mungkin? Ini kalau saya ngelihat tadi yang saya coret ya, ini ada tambahan coretan sebenarnya ya. Intinya tadi sudah dijelasin di mana posisi Anda, posisi tangga Anda itu, di mana posisi tangga Anda disandarkan. Lalu eh, yang lebih penting itu daripada kuantitas total uang pendapatan yang Anda terima adalah kualitas uang yang Anda peroleh. Dengan kata lain, bukan hanya berapa banyaknya, tapi bagaimana Anda memperolehnya, dari mana asalnya, gitu kan. Karena semuanya berbeda satu sama lain dan masing-masing menentukan serta menghasilkan gaya hidup yang berlainan. Ternyata dari perbedaan kuadran kiri dan kuadran kanan itu juga sangat menentukan sampai ke gaya hidup gitu ya. Kalau dari kuadran rata-rata kenapa kok kita ini berada di kuadran kiri, ya nggak bisa dipungkiri. Dari kecil didikannya kita adalah apa sih? Sekolah yang pinter, ya kan? Sekolah yang pinter, nilainya ben bagus, nanti kalau lulus gampang cari kerja gitu kan. Cari kerjanya yang ada tunjangannya, yang ada pensiunnya. Itu hingga hari ini tuh suara itu masih ada gitu ya. Nah, padahal ternyata pada saat kuadran ini terjadi, seingat saya ya, di buku pendidikan anak saya kebetulan itu juga mengajarkan kenapa kok kita harus punya pola pikir yang baru dari anak itu mulai kecil. Karena itu sebenarnya didikan zaman era industri, gitu ya. Yang dimana orang itu dia zaman penjajahan dididik supaya untuk nurut semuanya, gitu ya. Karena mereka itu diajarkan menjadi kuadran kiri. Nah, terus ini dari kuadran selain employee, ada kuadran S gitu kan. Nah, ini banyak orang sudah merasa bahwa dia punya bisnis, buka toko, buka usaha gitu ya, merasa dia punya bisnis. Ternyata menentukan bedanya dia di S atau di B, ini di halaman 21 mengatakan bahwa boleh saja Anda berpikir telah memecat atasan, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Anda hanya berganti atasan. Anda masih seorang karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Anda tidak menyalahkan atasan atas masalah Anda, atasan itu adalah Anda. Nah, kuadran S pun bahkan dikatakan dengan sangat nyata adalah singkatan untuk slavery, perbudakan gitu ya. Anda bukan pemilik usaha, usaha itulah yang memiliki Anda. Jadi bedanya adalah pada saat kita ini udah nggak bisa istirahat, merasa bahwa semua harus ada saya gitu ya. Jadi kalau inget banget itu pada saat punya toko dulu ya, lucu ya. Tokonya tuh kalau saya tungguin rame loh. Tapi kalau saya pergi tak tinggal sama pegawai aja, tokonya tuh sepi, omsetnya turun gitu ya. Jadi rasanya tuh toko itu sangat membutuhkan saya gitu. Makanya itulah kenapa pada saat saya dulu memutuskan untuk kadang ke Semarang berobat dan segala macam tuh banyak banyak yang marah karena tokonya tiba-tiba sepi, omsetnya sangat turun gitu ya. Itu baru toko, apalagi tempat makan ya, ownernya nggak ada aja, yang masak ganti ganti pegawainya, udah langsung turun omsetnya itu ya. Orang ngomong tangannya beda, lain lah, nggak enak, lalalala gitu ya. Itu sebenarnya masih belum bisnis, itu masih dalam sisi kuadran S, karena eh, sangat bergantung dengan kita gitu ya. Nah, di kuadran B adalah tempat untuk orang-orang menciptakan bisnis besar.
perbedaannya antara S dan B adalah Anda bekerja untuk bisnis S Anda, tapi kalau B, bisnis Anda yang bekerja untuk Anda. Ini yang sangat membedakan. Nah, banyak permasalahan yang terjadi adalah orang pindah pekerjaan. Itu eh, pindah pekerjaan itu sebenarnya nggak sama dengan berpindah kuadran. Ada loh orang ngomong kata nih, bisnis HDI ini kalau implementasi di HDI ya, yang sebenarnya adalah network marketing itu ada di bisnis kuadran B. Tapi banyak orang melakukannya kayak di kuadran kiri, kuadran E. Contoh, masih punya pola pikir employee. Lah aku nggak disuruh upline ku kok, gitu ya. Belum ada komando, gitu ya, dia nggak kerja, gitu. Nggak ada yang ngecek, gitu. Dulu kan juga saya punya, pernah ya, dalam satu sisi itu merasa bahwa kok aku nggak disuruh ini itu, nggak ada PR lah kasarannya, nggak punya tugas. Ya saya santai-santai aja gitu ya. Sampai disuruh tugas belajar lagi, training lagi, sampai berapa kali sampai kamu bisa jadi trainer gitu ya. Nah itu tugas baru saya jalankan. Emang kuadran itu tuh bukan hanya pendapatan ya, tapi pola pikir loh. Pola pikir yang sangat menentukan aku ini ada di posisi mana gitu ya. Kuadran E. Ada orang HDI juga yang masih menjalankannya di kuadran S. Semuanya mau digarap sendiri. Semuanya itu masih mau dikerjakan sendiri tanpa mau upgrade atau mendelegasikan. Kalau kuadran S itu pasti kan karena dia merasa dirinya sendiri yang bisa mengatur, maka punya kelemahan adalah nggak bisa mendelegasikan, nggak bisa mengajari, susah untuk apa ya, untuk berbagi ilmu. Nah, karena apa? Karena kalau saya dulu banyak di kuadran S, contoh ada orang minta resep saya, itu ya saya cuma diem aja, nggak berani, nggak mau ngasih. Kenapa? Wong resep kok, masuk saya bagi. Gitu. Tapi hari ini saya di HDI, ini pembelajaran bisnis ya, saya harus bisa share resep saya. Gitu. Kenapa? Karena pada saat saya bisa share resep saya, orang semua juga berhasil, maka itu pun saya juga mengalami kemudahan untuk saya bisa memperkembangkan bisnisnya yang lebih besar. Itu adalah sebuah pola pikir juga, gitu ya. Nah, bahkan di sini berapa banyak orang tuh terjebak dengan pekerjaan tertentu gitu ya. Dan eh, mereka tuh sebenarnya bukan pindah kuadran, tapi cuma pindah kerja, ganti gitu ya. Yang harusnya diperlukan adalah pindah kuadran. Dan sekarang tinggal Anda yang menentukan Anda mau di kuadran mana. Oke? Anda mau sharing lagi atau mungkin mau nanya? Mau nanya? Boleh. Iya. Ini yang off cam bingung atau jelas atau sedang mikirin aku nih sebenarnya di mana gitu ya. Oke, ada mau tanya? Gak ada yang nanya Pak Ronald. Ini saya jadi curiga nih. Curiga yang pertama nggak pegang bukunya. Curiga yang kedua nggak ikut baca. Oke, Bu Ria mungkin mau nambahin tuh. Koronal nih. Aku sih tadi nyimak yang Sari ngomong ya, dan aku setuju banget. Karena aku ngalamin dari jadi employee, jadi karyawan, ya kan. Terus udah gitu ke kuadran S, ya kan. Coba-coba usaha sendiri, gitu kan. Nah, itu semua ngalamin sih, gitu. Apa ya, yang disebutin di sini itu yang penting, yang lebih penting daripada kuantitas adalah kualitas uang yang Anda peroleh. Itu benar-benar tadi sih nohok banget ya gitu. Karena aku juga merasa pada saat jadi karyawan, eh ya itu memang bagian dari
cita-cita zaman kecil, pengen jadi sekretaris. Aku jadi sekretaris orang Korea selama 7 tahun. Dan Mantap. hasilnya tetap sama, dapat penghasilan ya sebetulnya kerja juga mulai dari nol karena aku tamatan SMA kan nggak sempat kuliah gitu. Jadi benar-benar dari nol gitu ya. Dulu dengan gaji cuma 500.000 gitu. Tapi saya sudah ya pembelajaran ada, cuman kalau dibandingkan dengan yang sekarang saya dapat, wow jauh gitu. Tetap namanya di dunia kerja ya eh, kompetisinya tidak sehat juga gitu. Betul. Gitu. Terus selama 7 tahun kerja sama orang Korea juga nggak bisa nguasain bahasa Korea ya, gitu. Jadi saya Waktu itu ini eh, toh kurang araso. ya seperti itu karena saya itu kerjanya lebih banyak sebetulnya di apa ya lebih sembraut lah gitu, lebih ke arah di keluar lah apalah pokoknya kalau kerja sama orang Korea tuh harus semua serba bisa. Jadi bisanya ya sampai ke lapangan, ke proyek segala macam gitu. Tapi ya hasilnya ya itu aja gitu. Enggak buat untuk mengembangkan diri kita sendiri lebih lebih ke arah kompetisi gitulah. Nah, kalau udah gitu akhirnya beralih coba untuk usaha sendiri ya kan. Usaha sendiri sama dengan yang Sari ngomong tadi. Kita kalau di dunia usaha sendiri itu ya gontok-gontokan juga pasti ya kan gitu. Iya. Terus apa ya? Kalau saya 16 tahun ngalamin saya itu tidak bisa namanya kalau katanya self employed itu cari kebebasan. Nggak bebas juga sih. Karena karena Pagi harus buka toko gitu ya. betul Kontrol, iya. Saya 12 jam ngalamin itu. saya. Waktunya harusnya jam makan siang, ternyata ada pelanggan masuk. Nggak jadi juga makannya. Gitu, gitu juga nggak sih? Betul. Dan yang Iya. lebih tempat lagi, saya buka di mall Mm-mm. dan em, begitu nama besarnya Sony, ya kan saya sebut aja ya, karena Iya. kan saya kan punya games ya. Itu kalau mereka mau ngadain pameran, mereka boleh loh ngadain pameran di mall yang saya di situ tanpa pemberitahuan. Dan mereka itu pameran dengan diskon habis-habisan. Itu kan bikin orang ini ya, gantung diri rasanya. Rasanya Cici pengen sedangkan padahal satu sisi Cici sewa toko di sana, sewa tempatnya di sana, yang bayar pegawai masih sama, nggak dapat harga diskon dari sana, dari si Sony-nya, tapi si Sony-nya buka obral bawah, di bawah gitu ya, buka iya, pasar. iya, betul. Hmm, Dengan lumayan judul menyakitkan. iya betul. Dengan judul Selamat Datang Liburan Anak-anak gitu kan. Nah, itu kan semua pasti kan berbondong-bondong ke bawah pameran gitu. Jadi kita Iya. yang apa yang kebetulan tokonya di lantai 2 atau lantai 3 ya otomatis nggak ada yang mau naik ke atas lah. Iya, iya, paham, paham. Enggak Sama, gitu. sama dulu kalau saya toko kosmetik itu tiba-tiba ganti kemasan. Wah, itu sama Nah, aja. Nah, itu kan sering banget tuh kalau kosmetik tuh. Kemasan baru gitu ya. Nah, itu dan ternyata pada saat keluar kemasan baru, kemasan lama saya diretur harganya cuma 50%. Padahal saya belinya full dengan mau ganti yang baru, itu yang lama dihargain cuma 50%. Dan itu buat saya, ya, ya ternyata memang benar. dunia self employee itu kan sebenarnya banyak, nggak hanya orang buka toko ya. Mungkin di sini ada yang bisnis pun, jasa pun juga yang self employee. Ya, Saya resikonya tinggi sih, resikonya Sa. gede gitu ya. Salah satunya Iya. nih, ini saya sharing ya. Papa saya ini kan teknisi mesin, mesin cetak gitu. Punya resikonya besar. Salah satunya adalah eh, pada saat dia sakit dia nggak bekerja pasti. Satu. Hmm.
Yang kedua, kalaupun ada kesalahan, dia bingung mau tanya kemana gitu ya. Itu tuh ternyata biayanya tinggi banget, namanya ilmu. Harus buka catatan yang lama, browsing di internet yang kayak apa, dan kalau mau tanya langsung ke ahlinya, itu mahal. Jadi kalau misalnya papa saya nanya, ini loh punyanya Om Ron kayak gitu ya. Papa mau belajar eh, ininya apa namanya, modulnya gitu tuh. Mau beli modulnya pinjem gitu ya. Pinjem tuh seharga sewa modulnya tuh mahal. Dan saya baru lihat, iya yo ilmu tuh segitu mahalnya. Sedangkan kita ini di HDI dijojoi ilmu terus. Kan tiap hari dibacain buku dan segala macam. Terus saya kayak, alah ngapain sih? Kan cuma baca buku doang gitu ya. Kayak malah merasa bahwa ilmu ya kapan aja bisa baca dibuat santai. Padahal segitu mahalnya pada saat di dunia pekerjaan loh. Saat kita mau belajar sesuatu gitu ya. Begitu Oke, dijajolin sama ilmu, langsung ya udahlah nanti aja lah, nanti masih bisa kok. Ya iya kan? betul. Besok ada baca buku lagi kan? Eh, Hari ini nggak ikut nggak apa-apa kan? Ini Ini, ngomongin diri sendiri nih kayaknya. iya betul. Oke, ada mau sharing lagi nggak? Ini, yang mungkin Anda yang baru pertama kali merasakan pindah kuadran nih, gitu ya. Dari kuadran kiri pergi ke kuadran kanan gitu. Saya tuh dulu belajarnya itu nggak mudeng-mudeng jujur gitu ya. Yang dimaksud sama Ko Johan ini apa ya maksudnya pindah kuadran gitu ya. Apakah salah? Dan ternyata itu pola pikir yang sangat sangat berubah. Salah satunya adalah saya selalu cerita ya pada saat di titik kelemahan saya cerita ke banyak orang jawabannya kan semua kompak tuh gitu ya. Sabar ya, tak doain gitu ya. Nah, nah, Ko Johan ini kan salah satu upline saya yang jawabannya paling berbeda gitu. Hadapi masalahnya gitu. Nah, itu saya cuma mikir gini, ini orang belajarnya dari mana? Itu dari buku apa gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu pola pikir pengusaha loh. Bukan untuk ngadepin masalah hidup loh. Tapi pola pikir pengusaha itu harus tahu ini masalahnya di mana, solusinya apa. Dan kalau kita ini masih berkutat di dalam satu masalah aja gitu ya, ya itu nggak akan bertumbuh, nggak akan terus bisa punya bisnis pun nggak bisa bergerak. Itu dimulai dari masalah hidup yang kecil gitu, yang pola pikir kecil. Tuh, dan itu yang membuat saya melihat, oh, pola pikir pengusaha itu sangat berbeda sama pola pikir orang normal. Orang normal, maksudnya kuadran kiri gitu ya. Karena hampir 80% tuh orang ada di kuadran kiri. Yang mereka yang di sini mengatakan bahwa mereka itu semua butuh 80% di sisi kiri adalah menemukan keamanan dan jaminan. Ya kan? Keamanannya gimana? Dapat gaji, terus merasa bahwa oh udah aman kalau dapat gaji gitu ya. Sama jaminan. Jaminan apa sih? Jaminan pensiun biasanya yang dicari gitu ya. Tuh. Karena apa? 80% ya memang kenyataannya seperti itu. Dan ini yang pada saat berpindah kuadran itu nggak hanya berpindah pekerjaan, tapi berpindah pola pikir, cara melihat satu masalah bahkan itu itu ada di kuadran pengusaha. Contoh, ya kejar diamond ya kan. Dulu saya melihat kejar diamond pada saat upline teriak kejar diamond itu yang di dalam kepala saya karena dulu saya mantan employee dalam kepala saya adalah oh ini target buat aku harus menyelesaikannya, makanya pada saat saya tidak masuk diamond saya minta maaf. Ayo di sini siapa yang nggak masuk diamond terus minta maaf. Saya dulu oh maaf ya aku nggak masuk diamond. Dan luar biasanya langsung upline saya gitu. Lu ngapain kamu minta maaf sama aku? Kan bisnismu. Kamu kalau nggak masuk sendiri kan kamu yang rugi. Oh gitu ya. Itu pola pikir loh ternyata. Dan saat saya itu kalau pada saat kita merasa bahwa nggak masuk diamond terus merasa bahwa upline saya akan marah. Enggak. Karena beliau cuma berpikir bahwa itu kan usahamu. Kamu nggak masuk sendiri, kamu tidak melakukan sendiri ya. It's your business gitu. Ngapain juga minta maaf gitu. Dan terus eh pada saat beliau mengatakan itu diamond itu dulu awalnya karena saya dari kuadran kiri merasa bahwa itu tugas.
kayak itu ya, kayak oh ini job deskku nih, aku harus masuk sini gitu ya. Jadi kalau nggak masuk maka atasan akan marah. Nggak pernah dimarahin saya. Nangis-nangis bareng malahan. Saya sedih-sedih bareng. Saya kira saya akan dimarahin, ternyata nangis bersama. Saya masih ingat itu ya di pecinan gitu. Kemarin Cik Ria sama Cik Ejilin ditunjukin apa tilas kami nangis bersama gitu ya. Dan itu adalah sebuah pola pikir ya. Pada saat oke, ngomong ada target. Terus ngomongin diamond. Dulu saya melihat target itu jauh. Tuh ya, melihatnya jauh. Saya selalu ngomong, kok kayaknya nggak nyampe, kok kayaknya jauh, yuk. Kok kayaknya jauh. Terus diajak berpikir, kamu punya solusi apa kalau melihat kayak gini? Solusi gitu ya. Itu kepala baru mikir, iya ya, kenapa aku nggak mikirin solusi? Saya hanya berpikir kenapa angka poin-poin masih banyak. Tapi saya tidak berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkannya itu. Itu kan pola pikir yang kebalik ya. Dan itu yang melihat bahwa oke, ini yang saya harus cari pola pikirnya, solusinya apa? Iya, memang angkanya kurang sekian. Makanya pada saat saya ngomong poinku masih banyak, selalu dicecer. Dicecer itu apa sih? Di-push untuk selalu nanya. Banyaknya tuh berapa sih? Ayo dihitung. Banyaknya berapa? Supaya kita ini bisa melihat. Karena apa? Karena pada saat jujur kita dulu tuh ya, kalau ngelihat ngomong kata mau ujian, mau ujian itu kan kebanyakan memang sistem kejar kebut semalam gitu kan. Nah, itu akhirnya kebawa sampai kerja. Kerja pun itu rasanya ya pinginnya ya nanti terakhir kan paling ya dapat gitu ya, dapat banyak gitu. Padahal nggak bisa. Kita harus prepare dari masa yang saat ini, yang kondisinya memang masih baik-baik aja, apalagi nih ya tengah bulan nih ya, itu kayaknya slow kendo gitu, slow kendo siapa sih? Tenang-tenang aja gitu ya. Nanti akhir bulan baru wah kayak fight gitu. Aduh nih nonjok saya sendiri loh. Saya tahu nih upline saya mungkin ketawa-ketawa gitu. Dan itu yang membuat bahwa pola pikir yang sangat berbeda pada saat saya buka usaha. Nah ini kalau ngomong buka usaha, saya sama Ciriap sama-sama pernah buka toko mau tengah bulan, mau akhir bulan, mau awal bulan, buka toko jamnya sama ya, Cik. Jamnya sama gitu. Nggak pernah itu terus jamnya berubah gitu. Nah, banyak orang tuh menganggap bahwa kayak self employee di HDI pun itu ya kita sudah ngerti nggak ada atasannya. Terus akhirnya membuat semua berubah. Contoh lagi kayaknya kok nih ya pegel-pegel ya, aku tak istirahat dulu gitu ya. Coba buka toko, nggak bisa kayak gitu. Tiap hari harus buka ya buka, kecuali memang urgent darurat. Saya waktu itu harus ke rumah sakit ya tak tutup gitu, nggak ada pilihan lain daripada sama pegawai nggak ada yang close buat ngitung rekapan juga, barangnya hilang gitu ya. Ya saya akhirnya nutup. Tapi kalau di HDI kerasa badannya nggak enak dikit, apa yang dilakukan? Libur gitu ya. Tuh. Terus ya pada saat mulai diajarkan untuk berhitung contoh target, itu dulu saya melihatnya angkanya jauh terus cuman kok jauh gitu ya, isinya dan doa aja gitu ya, ya udahlah aku tak doa gitu tapi tidak bekerja. Ya itu adalah pola pikir yang ternyata berbeda juga gitu ya, karena kalau dulu itu pada saat di kuadran kiri kita ngerjain ya ngerjain es baik baik komen ya baik apa ya, disuruh apa baru jalan, tapi nggak pernah berpikir aku nih mau ngapain nih, inisiatif itu gitu ya. Kenapa kalau nggak berpikir inisiatif? Karena pada saat kita berpikir inisiatif, semakin tambah diperas biasanya gitu ya. Itu kalau itu Pak Ronald mungkin lebih punya cerita gitu ya. Semakin pinter, semakin punya inisiatif baru, semakin diperas ya sih Pak Ronald. Waktunya semakin dibuat habis gitu ya. Tapi kalau di sini pada saat kita punya bisnis, itu semakin kita diperas, semakin bisnisnya berkembang. Gitu nggak Pak Ronald? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Oke. Oke. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi atau mau nanya? Ya, 8:45. Rasanya Oh mungkin iya, kita mesti lanjut besok ya. oke, di bab 4 ya. Oke, siapa yang mau bantu tutup doa? Bumi ya? Loh, kaget.
lagi janjian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tuntunlah hamba-Mu ini ke jalan-Mu. Berikanlah kami rezeki yang barokah, yang halal, thayyiban. Berikanlah kami kemudahan dalam segala urusan. Tunjukkanlah jalan terbaik-Mu. Berikanlah keluarga kami juga kemudahan dalam memperoleh ilmu, juga memperoleh rezeki yang barokah. Ya Allah, hari Jumat ini adalah hari yang barokah. Semoga kami semua diberikan kemudahan rezeki sehingga bisa closing semua hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, kita foto. Oke. 1, 2, cekrik. Iya. Oke. Pengumumannya apa, Sar? Iya, tanggal 21 di Semarang ada Biskin Beauty in Aging ya. Ternyata banyak sekali hadiahnya, nggak cuma lucky draw tapi ada hadiah juga kalau ada yang belanja juga asik. Jadi pastikan undang teman-temannya juga untuk datang ke kantor di tanggal 21 Biskin Experience Kota Semarang. Ada lagi? Oke, public speaking besok ya. Oke, ya public speaking besok khusus yang diamond leader ke atas ya.